Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba kita lihat nih. Kalau Novel Bakmumin sudah ngomong, PA212 sudah ngomong, ini semakin seru nih. Kemarin saya mengatakan bila air dan minyak dipaksa disatukan itu tidak bisa. Tetap aja di bawah akan kontras, di akar rumput akan kontras. Kenapa? Karena sejak dari awal pemikirannya, ideologinya, cara pandangnya, strategi politiknya udah beda. Ya, udah beda. Maka ketika kemudian disatukan, kemudian dipaksa disatukan, itu susah. Coba kita baca nih ya, statement dari PA212 yang diwakili oleh Novel Bakmumin melihat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, saudara. Nah, baru ya beritanya ini. Hari ini PA212 sebut Caimin bukan representasi ulama, coreng pencapresan Anies Baswedan. Kan dari judulnya juga udah ngeri-ngeri sedap bahwa bukan representasi ulama, bahkan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Itu di judulnya udah jelas. Kenapa? Karena mereka hanya punya senjata politik seperti itu. Politik umat, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan, mengklaim ini. Itu strategi yang kemudian mereka punya satu-satunya. Gak ada yang lain. Kalau mereka tidak menggunakan strategi itu, kalau mereka tidak menggunakan senjata itu, maka gak punya kekuatan. Dan ini udah mulai merespon. Coba kita baca lebih detail pelan-pelan biar paham isinya apa nih si Novel Bakmumin akan ngomong. Maka jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bakmumin menyoroti keputusan bakal capres Anies Baswedan yang meminang ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pendamping atau bakal cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Novel Bakmumin, seharusnya Anies Baswedan memeriksa detail rekam jejak Caimin sebagai politikus karena terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Oke, ya, Anies juga pernah kan? Iya dong. Lanjut nih. Menurut Novel Bakmumin harusnya, udah. Apalagi kata Novel Bakmumin sangat kentara Caimin sangat berambisi sebagai cawapres dan ia memastikan bukan representasi ulama seperti klaim Caimin. Sekali lagi, sangat berambisi sebagai cawapres. Lalu saya balikan. Apakah Anies Baswedan tidak berambisi sebagai capres? Oh sama, semua orang juga berambisi sebagai capres ataupun cawapres. Itu fakta. Apa? Mata Novel Bakmumin dilihatkan ke Anies seperti apa ya? Aneh. Kenapa kemudian Anies itu ngambil Caimin? Karena Anies paham, Anies sangat berambisi dia memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Karena yang memungkinkan Ceruk Nahdlatul Ulama kemudian diambil suaranya, salah satunya oleh Caimin. Bayangan mereka kan seperti itu. Meskipun faktanya kader-kader NU itu banyak yang bahkan tidak ada di barisan Caimin. Itu. Tapi kan bayangan awalnya, bayangannya supaya memenangkan pertengkaran, supaya mengambil truk dari kader-kader Nahdlatul Ulama, khususnya yang ada di Jawa Timur. Kan itu ya. Itu fakta. Apakah itu bentuk tidak ambisi? Oh, itu bentuk ambisi Anies Baswedan supaya jadi presiden. Kalau tidak ada ambisi itu udah aja ambil AHY. Tidak perlu kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ambil aja wakil dari PKS. Ambil aja wakil dari Anda. Kelompok NT, Novel Bakmumin dan kawan-kawan. Mungkin Rizik Syihab atau siapa gitu. Sodorkan menjadi cawapres Anies. Selesai. Tidak akan terjadi keributan. Tidak akan kemudian Demokrat mengatakan Anies sebagai pengkhianat. Kan gitu ya. Kenapa itu dilakukan oleh Anies? Kenapa itu dilakukan oleh Nasdem? Karena Anies paham. Karena Nasdem paham. Bila hanya mengandalkan kekuatan ente, Novel Bakmumin dan kawan-kawan, tidak akan menjadikan Anies sebagai presiden. Karena mereka paham kalian sedikit. Sebarannya sedikit. Populasinya sedikit. Masih jauh dengan kemudian orang-orang NU. Itu fakta. Jadi
Kalau Anda mengatakan bahwa Caimin sangat berambisi, begitupun sama Anies sangat berambisi. Begitu. Nah, ini kan serang menyerang pada pendukung Anies kan pernah menyerang tuh cawapresnya. Ini nih ketika perubahan dan keberlanjutan dipaksa disatukan. Ini di bawahnya, di akar rumputnya. Sebagai saya katakan, kontras secara ideologi. Kontras secara strategi politik. Terus yang mewakili umat Islam siapa? Yang mewakili ulama siapa? Kalau Caimin bukan. Siapa? Anies gitu. Atau ente? Dari dulu kan ente ngomong nih ya Pak Nopel ya. Saya itu punya gerbong 130 juta orang. Kenapa nggak dilirik tuh sama Anies? Kan nggak dipercaya berarti. 130 jutanya hanya halusinasi. Lanjut nih. Lanjut. Caimin seorang politikus yang memang berambisi menjadi cawapres dan isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI, kata Nopel. Nopel Bamumin menilai Caimin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan Anies Baswedan. Nah ini loh malam ada si Edi Mulyadi yang teriak-teriak sampai gebrak meja. Karena nggak sepakat ini koalisi perubahan dan keberlanjutan lalu kemudian disatukan. Udah biar murni perubahan aja. Makanya jangan menyalahkan orang yang lain yang punya visi misi keberlanjutan. Salahkan yang kemudian berkoalisi perubahan. Dan kemudian jangan menyalahkan orang lain, ente yang berada di posisi barisan perubahan yang mungkin kurang dipercaya gaungnya nyampe ke setiap telinga anak bangsa dan terpengaruh terhadap perubahan yang kalian gaungkan. Sehingga kepedean itu berkurang. Kalau kemudian Anies pede dengan perubahannya, kalau kemudian semua partai koalisi pede dengan perubahannya, maka nggak usah ajak-ajak yang lain. Kenapa ngajak-ngajak yang lain? Apalagi di partai yang sudah kemudian satu barisan bawa visi misi keberlanjutan seperti presiden. Karena kalian nggak pede. Itu poinnya. Semangat gaung perubahan kalian itu Anda sudah ragu bakal kemudian mempengaruhi pikiran anak bangsa. Itu poinnya. Itu faktanya. Lanjut, menurut Nopel, Caimin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies. Nopel menilai pasangan Anies Imin bukan sosok pasangan capres-cawapres yang bisa mewakili umat Islam. Ini jauh dari harapan umat dan jelas bukan representasi dari ulama katanya. Gitu kan? Bukan pasangan yang cocok sebagai wakil dari umat Islam. Itu loh. Politik mereka memang kayak gitu, para pendukung Anies tuh. Seolah-olah kemudian yang didukung oleh mereka adalah mewakili umat Islam. Yang lain meskipun Islam gak mewakili. Ini loh keburukannya itu. Yang kayak gini tuh gatal kalau saya nggak teriak. Karena saya bagian dari umat Islam yang sama sekali nggak mau diklaim oleh mereka. Maka ketika mereka ngeklaim atas nama umat Islam, saya teriak. Enggak, ente bukan wakil dari umat Islam. Kok bisa-bisanya Anda ngeklaim orang yang didukung kalian sebagai perwakilan umat Islam? Nah ini politik mereka yang susah kemudian dihilangkan. Karena sekali lagi saya katakan, mereka hanya punya satu cara untuk kemudian menggait suara masyarakat. Itu strategi, itu senjatanya. Politik kayak gini. Politik identitas. Dan itu susah kan dihilangkan. Nopel masih ngomong kayak gitu tuh. Entah PA212 akan melabuhkan kepada siapa nih kalau sudah seperti ini. Tapi saya curiga masih ke Anies lah ya. Coba kita lanjut baca dulu ya. Karena itu Nopel Bamumin memastikan masih berpegang pada komando Habib Rizik Syihab terkait siapa pasangan capres-cawapres yang akan dukung PA212 nanti. Untuk capres dan cawapres hanya ikut komando IBHRS ujarnya. Karep lah ente. Tapi
si Syahganda Nenggolan ya, kalau nggak salah dia diwawancara di TV One. Habib Rizik katanya sudah memastikan bahwa dukungannya akan tetap ke Anies Rashid Baswedan. Bayangkan ke depannya nanti. Apa olahan isu yang akan kemudian mereka sodorkan ke depan publik. Melawan lawan politiknya. Apakah akan tetap menjual nama umat, menjual nama Islam? Saya yakin akan tetap aja seperti itu. Terus sekali lagi, ketiga kalinya saya ngomong nih. Mereka hanya punya senjata itu. Mereka hanya punya isu itu. Gak ada yang lain. Bukan perwakilan umat Islam. Bukan perwakilan ulama. Rejim PKI. Gitu. Kan itu. Paling itu senjatanya. Apalagi sih? Itu. Tapi mudah-mudahan sekali lagi dengan masuknya PKB di koalisi Anies Rashid Baswedan. Ya bukan lagi koalisi perubahan. Nggak ada koalisi perubahan. Perubahan apa sih? Kalau koalisi perubahan udah 3 partai itu. Udah carinya di Demokrat wakilnya atau di PKS. Itu koalisi perubahan. Bener-bener perubahan. Ini kalau ngambil dari PKB Caimin. Udahlah. Udah rontok perubahan yang kalian sodorkan tuh. Ya begitu. Coba kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.